Ini adalah cerita tentang seorang anak laki-laki dari Henryville, Indiana. Pada tahun 1895, saat dia berumur 6 tahun, ayahnya meninggal dunia dan ibunya harus mulai bekerja di pabrik pengalengan tomat. Dia harus tinggal di rumah untuk memasak dan merawat adik-adiknya. Dia menjalani kehidupan yang keras di usia yang masih sangat muda. Karena situasi sulit yang dia hadapi, dia harus bekerja sebagai buruh tani pada usia 10 tahun. Ketika dia duduk di kelas 6, dia putus sekolah dan meninggalkan rumahnya. Dia mulai bekerja sebagai pelukis kereta kuda. Ketika dia berusia 16 tahun, dia memasukkan usianya untuk mendaftar sebagai tentara Amerika Serikat. Dia diberhentikan dengan hormat setahun kemudian. Kemudian dia mulai bekerja sebagai buruh kereta api dan belajar hukum di universitas terdekat. Sampai dia hancurkan karir hukumnya karena terlibat perkelahian. Dia terpaksa kembali tinggal bersama ibunya dan bekerja sebagai penjual asuransi jiwa. Setelah beberapa waktu, dia dipecat karena tidak mengikuti perintah. Beberapa tahun kemudian, ia mendirikan sebuah perusahaan kapal feri dan itu terbilang sukses. Kemudian ia mencoba menjual bisnis kapal ferinya untuk membuat pabrik bahan kimia pembuatan lampu. Dia mengetahui bahwa perusahaan lain telah menjual lampu listrik dengan kualitas yang jauh lebih baik daripada lampu perusahaannya. Tetapi sekali lagi, dia kehilangan pekerjaannya karena perusahaan menutup pabriknya. Pada usia 40 tahun, dia bertemu dengan manajer umum yang memintanya untuk menjalankan sebuah bengkel untuknya. Tak lama setelah itu, bengkel tersebut harus tutup karena krisis ekonomi. Pada tahun yang sama, perusahaan minyak Shell menawarinya sewa SPBU gratis. Dengan imbalan, perusahaan hanya meminta persentase dari penjualan saja. Dia mulai mengoperasikan SPBU dan mulai menyajikan hidangan ayam goreng dan makanan sederhana lainnya untuk orang-orang yang mampir di SPBU. Ayam gorengnya segera menjadi favorit masyarakat di daerah itu dan membuatnya terkenal. Beberapa tahun kemudian dia keluar dari perusahaan minyak tersebut dan memulai restoran yang layak. Setelah cukup berhasil dalam usaha ini, dia mulai mengiklankan makanannya. Dan yang mengejutkan, tiba-tiba terjadi pertengkaran dengan pesaing lokal dan mengakibatkan baku tembak yang fatal, yang mengakibatkan salah satu karyawannya meninggal dunia. 4 tahun kemudian, dia membeli sebuah motel di sebelah restoran ayamnya dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Tetapi motel itu terbakar dan terbakar habis bersama dengan restorannya. Sampai Perang Dunia II memaksanya untuk menutup restorannya. Ketika perang telah berakhir, dia mencoba menjual produknya ke restoran lain dan dia mengalami penolakan sebanyak 1009 kali. Ketika akhirnya pada tahun 1952, ia menjual resep rahasia ayam goreng Kentucky untuk pertama kalinya kepada operator salah satu restoran terbesar di kota itu. Itu dengan cepat menjadi terkenal dan sebagai hasilnya, beberapa pemilik restoran lain mewaralabanya dan membayarnya 4 sen per ayam. Namun masa-masa indah tak berlangsung lama. Restorannya sendiri lumpuh ketika terjadi pembangunan jalan layang yang berdampak pada lalu lintas pelanggan. Lalu dia menjual restorannya dan hanya menyisakan tabungannya dan $105 sebulan dari jaminan sosial. Kemudian akhirnya dia mengejar mimpinya untuk membuat konsep ayamnya ke seluruh negeri dan berkeliling Amerika mencari restoran yang cocok. Dia membuka restoran baru dan kantor pusat perusahaan pada tahun 1959. Dia sering tidur di belakang mobilnya. Dia mengunjungi restoran dan menawarkan memasak ayamnya, dan jika pemiliknya menyukainya, maka dia menegosiasikan hak waralaba. Pada tahun 1965, pada usia 75 tahun, dia baru memulai kesuksesannya setelah bertahun-tahun kegagalan, penolakan, dan kemalangan. Pendekatan waralaba Kolonel Sanders menjadi sangat sukses. KFC adalah salah satu rantai makanan cepat saji pertama yang memperluas secara global, membuka gerai di Kanada, UK, Meksiko, dan Jamaika. Pada pertengahan 1960-an, sang kolonel menyematkan simbol perusahaan. Dia melakukan perjalanan lebih dari 400.000 kilometer setahun, mengunjungi restoran KFC dan menyenangkan pelanggan di seluruh dunia. Pada usia 90 tahun, Kolonel Sanders meninggal dunia. Pada saat itu terdapat sekitar 6.000 lokasi KFC di 46 negara berbeda. Pada tahun 2018, terdapat 22.621 restoran KFC di seluruh dunia. Jika Anda dikalahkan oleh penolakan atau putus asa karena kegagalan, ingatlah kisah tentang Kolonel Sanders.
seorang putus sekolah kelas 6 SD yang dipecat dari berbagai pekerjaan, karir hukumnya hancur, terkena musibah kebakaran, krisis ekonomi, dan perang dunia. Namun dia menjadi juru masak paling terkenal di dunia setelah mencapai usia pensiun. Kolonel Sanders mencipta salah satu rantai makanan cepat saji terbesar di dunia. Ada banyak hal, tetapi di atas segalanya, dia adalah kisah sukses yang hebat. Dengan kisahnya kita bisa belajar bahwa terlepas dari ribuan penolakan dan kemalangan, bagaimana dedikasi bersama dengan kerja keras dapat menciptakan kesuksesan tanpa memandang usia. Ini adalah kisah motivasi. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.